Shalom. Shalom. Puji syukur kepada Tuhan, kita bisa kembali ada dalam hadiratnya mendengar firman Tuhan. Hari ini kita akan renungkan topik yang sudah sering dibahas, tetapi kita mau masuk lebih dalam ya. Puji Tuhan, biarlah kita gunakan waktu yang ada ini untuk merenungkan. Tidak apa-apa yang saya dengar banyak yang batuk, tapi yang penting konsentrasi ya untuk Tuhan. Dalam hadirat Tuhan nanti batuknya sembuh. Kita akan buka Matius pasal 2 ayat yang ke-6. Injil Matius pasal 2 ayat 6 saya akan bacakan. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Ayat ini adalah sebuah ayat nubuatan mengenai Tuhan Yesus, bahwa dari kota Bethlehem akan bangkit seorang pemimpin. Pemimpin itu apa sih? Saya dulu Bapak Ibu ya, saya dulu pernah bekerja di perusahaan yang cukup bonafit. Saya di training macam-macam soal kepemimpinan. Pemimpin yang baik itu pemimpin yang memberikan visi, memberikan arahan, memberikan tujuan, goal, harus begini ya. Bahkan sampai posturnya, caranya. Pemimpin yang arahkan yang tetap. Tidak boleh sampai keluar dari arahan pemimpin ini. Dan pemimpin yang berhasil ketika pemimpinnya tidak ada, saya tidak pergi, perusahaan itu akan jalan seperti yang saya arahkan, seperti yang saya mau. Jadi semuanya harus sesuai dengan apa yang saya mau. Itu pemimpin yang berhasil. Jadi ceritanya dulu tidak ada yang namanya anak buah saya sakar PDW aja, tidak ada. Nah, saya begitu, saya penalti, saya SP, saya pecat, saya ganti. Sesuai dengan maunya saya yang harus jalan. Tetapi ketika saya belajar mengenai Tuhan Yesus, ternyata beda. Karena itu ketika saya pulang kerja sampai di rumah, semua teori-teori di perusahaan saya diajarkan ke saya, yang ditrainingkan ke saya taruh di luar. Saya masuk ke rumah, saya sebagai user yang berbeda dari ketika saya di dalam sebuah perusahaan. Karena apa? Karena idola saya itu seorang pemimpin adalah ditanya yang akan menggembalakan umat Israel. Jadi Tuhan itu pemimpin bukan yang seperti pemimpin yang dunia kenal. Dia pemimpin yang menggembalakan umatnya. Karena itu di dalam gereja-gereja saat ini pemimpin gereja disebut gembala. Karena dia harus turut sampai caranya Tuhan Yesus memimpin. Apa bedanya pemimpin versi dunia ini dengan pemimpin yang menggembalakan? Beda sama gembala. Seorang gembala, kalau pemimpin, saya akan bertemu dengan sesama manusia, bahasa yang sama, bahkan mungkin pendidikannya sudah tahu saya, oh ini manajemen, ini ekonominya apa, saya tahu bahasa mereka semua. Kita bekerja dengan bahasa yang sama. Bayangkan kalau saya gembala, yang saya pimpin, saya nggak tahu bahasanya dia nggak tahu bahasanya saya. Nggak bisa saya bikin begini ya, sesuai. Nggak sesuai tak pecat. Nggak ada gembala begitu. Bahasanya loh nggak sama. Bagaimana supaya bisa memimpin seorang gembala? Bagaimana memimpin domba-domba yang bahasanya beda, kebiasaannya beda, sukaannya beda. Aku senang makan pisang, situ rumput ya. Nggak sama dong. Kalau saya pelajari dari Tuhan Yesus, seorang gembala itu
dia harus menjadi domba supaya dia bisa mengembalakan. Karena itu Tuhan Yesus meninggalkan keilahiannya, mengambil rupa seorang manusia supaya sama dengan yang digembalakannya, manusia. Kalau dia pakai bahasanya Tuhan, tidak ada yang bisa bertahan dengan bahasanya dia. Maka dia menjadi manusia supaya dia bisa mengembalakan manusia. Bahkan sebagai manusia pun dia mengambil rupa bukan manusia yang hebat, mengambil rupa seorang hamba. Artinya apa? Dia mengambil manusia yang level paling rendah supaya semua manusia ini bisa dia gembalakan. Contoh ini, kalau saya misalnya mengajar siswa, saya juga asal dosen ya, mengajar mahasiswa gitu, ada yang pintar, ada yang bodoh. Nah saya cuma mengikuti yang pintar, saya ngajar pakai cara yang pintar, yang bodoh tidak akan ngerti. Bagaimana supaya yang bodoh juga ngerti yang saya ajarkan? Saya harus turun ke level yang bodoh. Saya lihat, oh mahasiswa yang paling bodoh itu yang bicara sana. Ini yang pintar. Oke lah, yang pintar kalau saya pakai bahasa bodoh pasti ngerti. Kalau saya pakai bahasa pintar yang bodoh nggak ngerti. Karena itu Tuhan Yesus ketika dia menjadi manusia, dia mengambil rupa seorang hamba supaya seorang hamba pun bisa mengerti bahasanya dia. Pemimpin versinya Tuhan Yesus bukan seperti saya omongkan tadi, saya ditrainingkan dengan harga yang juta-jutaan tadi, enggak. Pemimpin versi Tuhan Yesus, pemimpin yang mengembalakan. Nah, Tuhan Yesus itu menjadi serupa dengan yang digembalakan. Jadi dia tahu domba ini sukanya rumput yang hijau. Kalau aku suka pizza, tapi domba-dombaku suka rumput yang hijau, suka air yang tenang. Tuhan Yesus tahu itu. Tidak percaya, buka Mazmur 23. Ini soal Tuhan gembalaku kan? Mazmur 23 ayat 1. Ini yang nulis juga Daud, seorang gembala. Jadi dia tahu. Daud tahu apa yang disukai oleh domba-dombanya. Mungkin Daud suka telur, suka ayam panggang, suka roti, tapi dia tahu domba-domba tidak suka roti bakar. Mazmur 23 ayat 1, Mazmur Daud, Yahuwah adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Iya, Tuhan Yahuwah membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Jadi Bapa di surga, Tuhan kita, Tuhan Yesus itu tahu kebutuhan dombanya, yaitu rumput yang hijau dan air yang tenang. Dia tahu karena dia mengambil rupa seorang hamba. Karena itu ketika dia mengembalakan domba-dombanya, dia enggak tak ajak ya hampir ke warung roti bakar ya, enggak. Padahal kesukaannya roti bakar misalnya sebagai manusia, sebagai seorang gembala manusia ya, mengembalakan domba ya. Tetapi karena dombaku suka padang rumput, aku bawa ya kamu ke padang rumput. Kesukaannya dia sangkali, aku suka roti bakar, tetapi tak bawa ke padang rumput. Itu gembala, pemimpin versi gembala, pemimpin versi Tuhan Yesus, pemimpin yang menggembalakan. Kalau pemimpin versi dunia tadi, mauku ini, caraku ini, aturanku ini, prosedurku ini, ikuti ya ikut tak pecat dari pegawai kami. Itu dulu, kalau saya di perusahaan seperti itu. Dan ketika saya pergi pun saya bisa ngontrol dia, kalau nggak jalan, kan lain, tak kasih surat pemecatan enggak. Itu pemimpin versi dunia. Tetapi pemimpin versi Tuhan Yesus seperti itu. Dia mengambil rupa seperti domba. Dia mengambil rupa manusia. Dan sebagai manusia dia mengambil rupa yang paling keras, paling bawah sebagai hamba. Nah, ketika dia mengambil rupa seorang hamba, Matius 20 ayat 25. Matius 20:25.
Matius 20:25, tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Persis toh versi pemimpin yang saya pelajari training perusahaan seperti itu. 26, tidaklah demikian di antara kamu. Nah, Yesus pemimpin muridnya, pemimpin dunia, penguasa, pemerintah itu memimpin dengan tangan besi, menjalankan kuasa dengan keras. Tuhan, tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Dan barang siapa yang menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba. Sama seperti anak manusia, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi ketika Yesus menjadi seorang pemimpin yang menggembalakan, dia mengambil rupa seorang manusia, dan manusianya dia mengambil rupa seorang hamba. Dia datang sebagai hamba untuk melayani. Jadi ngomong sendiri acuannya, barang siapa ingin menjadi besar, dia harus menjadi pelayan. Barang tadi kan, barang siapa yang menjadi besar di antara kamu, hendaklah menjadi pelayan. Artinya, barang siapa yang menjadi pemimpin, yang besar kan pemimpin, engkau harus menjadi pelayan. Karena itu, pemimpin gereja punya atribut yang gak boleh lupa, namanya hamba Tuhan. Termasuk Anda semua, setiap kali Anda memegang perintah Tuhan, Anda menjadi hamba Tuhan. Barang siapa ingin menjadi besar, barang siapa ingin menjadi pemimpin, dia harus menjadi pelayan. Barang siapa ingin menjadi terkemuka, barang siapa menjadi pemimpin, terkemuka kan pemimpin dong, harus menjadi hamba. Ingat tadi pemimpin itu apa sih sebetulnya? Intinya pemimpin itu apa tadi? Di awal, pemimpin itu seseorang yang kemauannya harus dituruti. Nah, itu yang secara umuman dunia ya, pemimpin itu yang kemauannya harus dituruti. Itu pemimpin. Nah, tapi pemimpin yang menggembalakan, ketika saya ingin kemauan saya dituruti, saya harus menjadi pelayan. Saya harus menjadi hamba. Yesus adalah pemimpin yang menggembalakan. Yesus adalah pemimpin yang melayani. Maju lagi. Yohanes 10 ayat 11. Apa konsekuensinya pemimpin yang menggembalakan? Ada resikonya, ada konsekuensinya. Selain dia harus mengenakan rupa seorang hamba, Yohanes 10 ayat 11, akulah gembala yang baik. Persis yang diomongkan Daud terhadap Bapa Yahwa. Dia ini gembala kita yang baik. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Tadi gembala yang baik tahu kebutuhan, tahu keinginan gembala dombanya, yaitu padang rumput yang hijau dan air yang tenang. Dan yang kedua, sekarang gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ayat 12, sedangkan seorang upahan, perhatikan ya, ternyata ada gembala, ada upahan. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba. Tuhan Yesus pemimpin yang mengembalakan, maka dia menyerahkan nyawanya buat domba-dombanya untuk menyelamatkan dari serangan musuh. Dan dia dikatakan memperhatikan domba-domba.
Yesus itu gembala yang baik. Gembala yang baik menjadi serupa dengan domba-dombanya. Gembala yang baik tahu keinginan domba-dombanya dan mengusahakan supaya keinginan dombanya tercapai. Bahkan keinginannya dia sendiri pun kadang-kadang harus dinegosiasikan dulu. Dan untuk itu bahkan dia sampai menyerahkan nyawa. Kenapa kok nyawa? Karena setiap orang dikatakan, Yesus ngomong kepada orang yang muda kaya itu, percuma engkau punya kekayaan yang besar kalau engkau kehilangan nyawa. Artinya apa? Ketika seseorang merelakan nyawanya, maka tidak ada satupun hal yang terlalu berharga untuk dikorbankan. Kalau seseorang sudah menyerahkan nyawanya untuk dikorbankan, tidak ada satupun hal yang bisa menghalangi dia untuk dikorbankan. Karena sudah paling besar nyawa. Harga diri kasih, harta kasih, apapun itu kasih. Kalau sudah ukurannya nyawa. Matius 26 ayat 31. Matius 26 ayat 31. Saya akan bacakan. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, kepada murid-muridnya. Sekarang dia juga berkata kepada kita, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu, karena aku, sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawan domba itu akan tercerai-berai. 2 minggu yang lalu kita memperingati Paskah, kita memperingati Tuhan yang dibunuh di atas kayu salib. Yesus sudah ngomong, aku akan membunuh gembala. Jadi ada nih orang-orang di luar yang ngomong, kok bisa Tuhan dibunuh manusia? Ayat ini menjawab, aku akan membunuh gembala. Yang bunuh itu Bapak sendiri yang bunuh, bukan manusia. Tidak ada yang bisa membunuh Tuhan Yesus. Aku akan membunuh gembala dan kawan domba itu akan tercerai-berai. Dan kita tahu kan, Yesus mati kan, kita tahu Yesus bangkit kan, dan kita tahu Yesus naik ke surga. Nah terus, gembalanya naik ke surga, terus domba-dombanya di sopo. Maka lanjut Yohanes 2:15. Yohanes 21:15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Berarti kata-kata Tuhan Yesus ini luar biasa. Kalau jadi dia ngomong ke Simon, Simon, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka? Kalau jawabannya cuma, Simon, apakah engkau mengasihi aku? Udah jelas loh Tuhan. Aku melok engkau kemanapun pasti mengasihi kau. Ya kalau ada ditanya kan gitu, jelas Tuhan kalau minggu-minggu ngomongin cara aku dari sini kok. Tapi pertanyaan ini lebih detail lagi. Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Ada enggak yang merasa aku mengasihi Tuhan aku lebih Tuhan? Aku lebih mengasihi engkau Tuhan. Kalau engkau menjawab ya, jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-domba. Kenapa gembala itu harus dibunuh? Kenapa gembala itu harus bangkit dan naik ke surga? Karena Tuhan Yesus. Tidak seperti pemimpin manusia dunia seperti saya tadi. Kalau saya pergi, engkau jadi bawahanku ya, sesuai dengan arahanku ya. Tidak, Tuhan Yesus. Ketika aku pergi, engkau harus menggantikan aku. Engkau harus menggembalakan domba-domba. Perhatikan, gembalakanlah domba-dombaku. Dombanya siapa? Dombanya Tuhan Yesus. Setiap orang yang ada padamu itu dombanya, bukan dombamu ya, dombanya Tuhan Yesus, bukan
bukan milikmu, itu dititipi Tuhan Yesus. Engkau harus mengembalakan kalau engkau mengasihi Tuhan Yesus. Kita sudah belajar 2 minggu lalu ketika kita memperingati Paskah. Satu-satunya cara melawan iblis cuman dengan kasih. Tuhan Yesus mengalahkan iblis ya dengan kasih di kayu salib. Satu-satunya cara engkau melawan iblis, tidak ada cara lain, hanya gembalakan domba-domba. Ini perintah Tuhan Yesus loh, ini bagian Anda merasa mengasihi Dia. Kalau Anda tidak merasa mengasihi Dia, lewatkan, tidak apa-apa. Tapi kalau Anda merasa aku mengasihi Engkau Tuhan Yesus, perintah ini untuk Anda saat ini. Gembalakan domba-domba, bukanmu ya, domba-dombaku. Karena dombanya Tuhan Yesus, kita tidak bisa gembalakan dengan cara kita, harus dengan caranya seperti Yesus menggembalakan, yaitu Dia turun mengambil rupa seperti yang kita gembalakan, mengetahui keinginan, kesenangan yang digembalakan, dan siap berkorban nyawa. Kalau siap berkorban nyawa, siap berarti korban yang lain berat kan? Harusnya tidak berat karena sudah siap mengorbankan nyawa, mengorbankan ego, mengorbankan harga diri, mengorbankan bahkan sumber daya, keuangan, waktu dan sebagainya, pikiran. Dan apakah sudah siap memperhatikan domba-dombanya Tuhan Yesus itu? Ingat gak itu ngomong, yang upahan itu lari kan, tidak memperhatikan. Kalau gembala tidak akan lari, dikindili, bahkan sampai masuk ke jurang, jadi kita ikut turun ke jurang ngambil. Karena apa? Gembala itu memperhatikan domba-domba. Saya kasih sebuah ilustrasi mengenai pemimpinnya. Sepasang orang tua pergi dengan seorang anaknya jalan-jalan. Orang tua sudah ngomong, yuk kita jalan-jalan, nanti kita makan enak, lalu kita pulang ya. Tetapi di tengah jalan ketika ada mainan yang bagus, anak ini nangis. Bahasa sekarang kayaknya tantrum, kakinya dijog-jog gini ya, gulung-gulung gini. Dan akhirnya gak jadi makan, akhirnya beli mainan itu. Nah, dari kisah ini kita tahu awal perjalanan, pemimpin perjalanan itu adalah sang ayahnya. Tapi di tengah jalan, kepemimpinan itu diambil alih oleh anaknya yang tantrum tadi. Karena apa? Yang terjadi bukan kemauan bapaknya, tapi kemauan anaknya. Jadi kita lihat definisinya pemimpin ya. Pemimpin itu orang yang kemauannya harus jalan. Di dalam perjalanan jalan-jalan itu akhirnya jadi pemimpin bukan lagi bapaknya, tetapi anaknya jadi pemimpin. Kenapa saya kasih ilustrasi ini? Saya ngasih tahu Anda semua, hai anak-anak bocil-bocil, jangan dikira loh, oh apa, aku bebas dari firman Tuhan ini, apa bukan pemimpin, ini kan bapakku, kepala rumah tangga. No, Anda semua selama punya kemauan, selama punya keinginan, Anda adalah pemimpin. Kecuali Anda sudah pasrah, seperti para pertapa sana, disuruh ya suruh, kalau makan ya ramangan. Cokot semut ya cokotan, nyamuk cokotan. Petapa-petapa kan gitu. Ada ular mau digigit-gigitan. Kamu butuh darah-darah itu ambilan. Kecuali engkau nggak punya keinginan seperti itu ya, boleh ngomong, aku bukan pemimpin, apa nak buaya, aku domba. Selama engkau punya keinginan, selama engkau punya kemauan, engkau seorang pemimpin. Jadi firman ini perintah untuk mengembalakan, untuk memimpin ini
orang-orang yang tidak cuma mengasihi saja tadi, tetapi selama engkau punya kemauan enggak masing-masing di sini. Ada loh, aku mau makan pecel, aku pengen rawon. Nah itu sudah kemauan. Engkau gegeran, kau makan pecel, saya aku suka rawon, saya tahu aku suka rawon, gegeran. Karena apa, kemauannya nggak tercapai. Artinya apa? Dia kepingin mimpin. Aku yang pimpin ya, makanya hari ini rawon. Karena aku suka rawon. Kemauanku harus tercapai. Aku pemimpin. Nah, tapi apakah kita mau jadi pemimpin versi dunia? Apakah pemimpin yang menggembalakan? Pemimpin yang menggembalakan, walaupun aku suka roti bakar, aku bawa kepada rumput yang hijau. Karena aku tahu bahwa aku suka rumput yang hijau. Sebuah contoh lagi, sebuah contoh tips untuk pemimpin supaya ada win-win solution. Seorang anak suka es krim, suka sekali dengan es krim. Maka dia punya kemauan es krim. Maka dia dalam hal itu dia pemimpin. Kalau pergi jalan, aku suka es krim. Aku pemimpinnya kalau cari. Aku punya duit, tapi aku pemimpinnya harus beli es krim. Nampaknya aku punya keinginan yang lain. Nah, aku sudah pemimpin. Aku ingin kamu pandai. Gini ya, supaya ketemu kemauanku dan kemauanmu ketemu. Kamu kalau ulangan minimal 8 tak jangan makan es krim. Mana ini? Gampang, biasanya itu, biasanya 6, biasanya 5. Kalau pola, tak usahakan minimal 8. Akhirnya anak ini bisa dapat nilai 8, bapaknya senang, tujuannya tercapai, kemauannya tercapai, anak ini juga tercapai, dapatlah es krim. Itu sebuah contoh ya, di mana kita mempertemukan kemauan yang berbeda itu menjadi satu jalan. Seperti Tuhan Yesus, nggak masalah engkau mau apa. Tapi aku tahu sebuah kemauan yang sama. Ada yang mau ke neraka? Tidak ada loh. Tuhan Yesus juga mau sama. Tuhan Yesus mau supaya kita semua masuk ke surga. Kita sudah punya kemauan yang sama. Nanti cuma Tuhan Yesus caranya berbeda. Kira-kira seperti itu. Kadang-kadang memang ada kemauan yang berbeda antara gembala dan dombanya. Karena apa, dombanya pun ya kepingin, aku kepingin rumput sebelah kono, rodok warnanya rodok oranye, gitu enak gitu. Padahal gembala tahu itu dekat sarang serigala, kalau kamu di sana serigala diterkam. Ya apa caranya? Wis kamu di sini ya, tak cukup rumput sing oranye tak bakar. Misalnya seperti itu. Intinya adalah bahwa setiap orang dari kita selama kita punya kemauan, punya keinginan, kita pemimpin. Dan ketika kita menjadi pemimpin, ingat engkau punya kewajiban memimpin dengan menggembalakan seperti Tuhan. Karena itu Tuhan Yesus punya patokan sederhana. Apapun yang engkau inginkan orang itu perbuat kepadamu, perbuatlah itu. Itu sebetulnya sebuah cara supaya aku ini gembala, aku harus jadi domba supaya aku tahu keinginan dombaku. Kalau engkau tidak suka dijubit, jangan menjubit orang. Kan seperti itu kira-kira. Kalau engkau suka dituruti kemauanmu, kamu ya harus mengikuti kemauan orang lain. Ya tadi itu contohnya, supaya kemauanku terturuti, biar kamu terturuti. Oke, ya dapat tak makan es krim. Nah, sama-sama keturutan dong kemauannya. Itu contoh sederhana ya, tapi hidup kita nggak sederhana itu. Karena setiap orang itu ruwet, kesukaannya beda-beda. 1000 orang bisa 1000 keinginan, 1000 kemauan. Bahkan kalau orang itu cerdas, bisa lebih dari 1. Jadi 1000 orang bisa ternyata 3000 keinginan. Tetapi kalau kita mengambil contoh teladan Tuhan Yesus ini, kita mengambil langkah yang sama dengan Tuhan Yesus. Kita harus menjadi serupa dengan orang yang kita gembalakan. Kira-kira nek dari DE perasaannya apa ya? Kira-kira nek dari DE pikirannya apa ya?
nek tak gini punya apa ya? Dia susah apa seneng ya? Kira-kira kalau tak gini kok dia marah enggak ya? Pernah enggak Anda memikirkan orang-orang di sekitarmu seperti itu? Sehingga kamu akan berbeda cara hidup ketika hidup bersama dengan orang-orang di sekitar. Rasul Paulus ngomong, hendaklah setiap orang tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi mencari apa? Mencari kesukaannya orang lain. Ya sama sebetulnya seperti yang Yesus ngomongkan. Tidak mendahulukan kepentingannya sendiri. Saudara baca di Rasul Paulus. Pengajarannya seperti itu sama. Sebetulnya itu pengajaran untuk kita belajar menjadi seperti Tuhan Yesus, memimpin dengan menggembala. Anda tahu yang namanya domba sama gembala? Saya pernah lihat di YouTube itu dicoba. Ada banyak ternak ya, nggak cuma domba, ada sapi, kebo, kuda dan sebagainya. Disuruh orang panggilan. Ini loh ada peluite, sebulan peluite. Banyak orang nyoba, nggak apa-apain. Binatang itu tadi begitu gembalanya datang, nyebol peluite itu atau dia teriak, langsung ngumpul semua. Artinya apa? Ketika hubungan kita dengan sesama kita itu seperti gembala dan domba, maka orang-orang itu akan suka mendekat kepada Anda. Karena apa? Ini aku merasakan aura gembala. Tetapi ada yang gak suka, kemudian aku naik dekat dia susah, pusing kepala. Nah, itu kita harus introspeksi, apakah kita sudah seperti Tuhan Yesus mengambil rupa dengan yang digembalakan? Apakah kita sudah melayani, bukan dilayani? Apakah kita sudah punya ukuran nyawa yang perlu kita korbankan untuk supaya yang digembalakan itu benar-benar bergembala? Misalnya tadi gembala yang baik, ketika ada serigala, apa yang dilakukan? Lari? Enggak kan? Kalau ada serigala, serigalanya dilawan. Yang kita pelajari dari minggu lalu, bagaimana melawan setan, melawan iblis dengan kasih. Tidak bisa tidak. Ketika engkau menggembalakan, engkau tidak bisa tidak. Engkau harus pakai kasih. Engkau harus mengasihi yang engkau gembalakan. Jadi adik-adik yang bocil ya, jangan dikira loh engkau bukan gembala, engkau ya gembala loh, menggembalakan orang tua. Iya, karena engkau juga punya keinginan. Engkau tetap seorang pemimpin, tetapi engkau harus memimpin dengan menggembalakan. Jangan dikira kewajiban bapakku menggembalakan. Enggak, anak-anakku juga menggembalakan orang tuanya, saling menggembalakan semua. Sebab itu tadi ngomong kan? Di mana tadi? Di Matius 20 ayat 26, tidak demikian di antara kamu. Di antara itu berarti ya saling. Pemerintah penguasa memimpin dengan keras, dengan tangan besi, tapi tidak demikian di antara kami. Kalian semua, kita semua murid-murid Yesus, kalau kita ngomong kita mengasihi Yesus, ada tugas penting dari Tuhan Yesus, yaitu saling menggembalakan. Kita harus saling mengambil posisi sebagai hamba. Tidak peduli loh ya, kau orang tua, kau anak, kau pemimpin, kau bos, kau bawahan, kau pegawai, kau tetangga, kau teman, engkau saudara tua, engkau saudara muda. Tidak peduli ketika engkau tahu aku mengasihi Yesus, aku punya tugas, aku menggembalakan domba-domba, bukanku, domba-dombanya Tuhan Yesus. Nah itu karena saya kalau ngomong kadang-kadang saya ngomong, iya ngomongnya ya. Orang itu kayak gitu, tapi Tuhan Yesus juga mau mati untuk orang itu. Maksudnya tak musuhi orang itu. Tuhan Yesus yang mau mati untuk orang itu. Dia dombanya Tuhan Yesus. Walaupun dia bajingan, jahat, ya apalagi.
Ketika saya melihat dia, saya ingat pemiliknya dia adalah Tuhan Yesus. Dia domba-dombanya Tuhan Yesus yang harus saya juga gembalakan. Anda semua ya sama. Ketika Anda melihat suamimu, melihat istrimu, melihat anak, melihat orang tuamu, melihat saudaramu, tetanggamu, siapapun orang di sekitarmu, engkau harus ingat ini domba-dombanya Tuhan Yesus. Aku harus mengambil upah seorang hamba, siap mengorbankan apapun juga, bahkan perasaan, harga diri dan sebagainya. Aku harus memperhatikan mereka, kesukaannya apa, keinginannya. Kalau perintahnya cuma gembalakan kan enteng ya, tapi kalau kita tahu sedalam ini, tidak mudah jadi gembala. Kecuali kalau Anda orang-orang upahan. Boleh ada iblis nyerang musuh domba-domba sekitarmu, engkau lari boleh. Tetapi kalau engkau seorang gembala, engkau siap memberikan nyawamu. Artinya apa? Apapun engkau akan berikan kalau ukurannya nyawa. Tadi kan pertanyaan itu kan kepada Petrus. Kita lanjut 1 Petrus pasal 5 ayat 2. 1 Petrus 5 ayat 2. Ini 1 Petrus 5 ini Petrus sudah tua ini. Sudah berbeda dengan Petrus muda. 1 Petrus belakang ya. Sebelum Wahyu, Yudas, ada 1 Petrus, ada 1 Yohanes, nah di belakang. 1 Petrus 5 ayat 2. Gembalakanlah kawanan domba Tuhan. Ingat ya, dombanya Tuhan ya, yang ada padamu. Jadi Petrus tadi kan disuruh Tuhan Yesus gembalakan dombanya. Sekarang Petrus sudah ngomong kepada kita semua yang baca firman ini, gembalakanlah kawanan domba Tuhan yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan suka rela. Perhatikan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan itu apa ya? Tadi itu sebagai gembala yang baik itu kita harus menjadi gembala yang baik. Dan jangan karena kamu mau mencari keuntungan, jangan karena ada kemauanmu. Nah, kira-kira seperti itu ya. Engkau kan pemimpin, bukan gembala, kau punya kemauan pasti. Aku pengen begini, aku pengen suamiku begini, aku pengen istriku begini, aku pengen anakku begini, aku pengen orang tuaku begini. Kemauanmu kan itu. Tapi terus ngomong, jangan karena mau mencari keuntungan, jangan mau karena mau mencari kemauanmu terjadi saja. Tetapi dengan iman. Satu Petrus 5:4. Kalau saya hilang 1 Petrus 5:2. Jangan kamu mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Pengabdian itu apa? Kata dasarnya abdi. Abdi itu apa? Jongos, hamba, pelayan. Jadi jangan untuk mencari keuntungan, jangan mencari cuma kemauanmu saja, tetapi dengan engkau memposisikan dirimu sebagai abdi, dengan pengabdian diri, sebagai hamba, sebagai pelayan. Sama yang dikatakan Petrus, sama seperti kata Tuhan Yesus, sama seperti diajarkan Rasul Paulus banyak. Ayat 3, janganlah kamu berbuat seolah-olah, berarti kan kamu mau memerintah atas mereka. Pasti sudah ngomong kan, memerintah dengan tangan besi, tetapi tidak demikian di antara kamu. Sama Petrus yang ngomong, jangan kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawan domba. Ini tidak mudah. Seorang pemimpin yang menggembalakan itu harus menjadi teladan. Jadi tidak dengan kekerasan, tetapi dengan teladan.
Karena itu Tuhan Yesus memberi teladan, menjalani perjalanan Via Dolorosa. Akhirnya dia disalib. Dia memberikan teladan kepada kita semua, supaya kita juga menjadi seperti dia. Tidak harus mati beneran di kayu salib, tidak, tetapi ukurannya kalau engkau sudah siap mati, engkau siap memberikan apapun juga. Termasuk aku biasanya senang kecil, tapi karena kamu suka rawon, oke, aku suka rawon sekarang. Nah, Tuhan itu seperti itu. Dia menjadi manusia dengan rupa seorang hamba. Ayat 4. Maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat lain. Pak, lagi seseorang Pak. Nggak seseorang yang kau bayangkan, karena ketika Gembala Agung itu datang, dia akan tanya, kamu tak kasih domba 4, ya pada hari domba-domba 4 itu, iya kabarnya, bawa pulau Soro, pokok saya. Hati-hati ya, kalau engkau tidak menyayangi domba-domba yang ada padamu, kira-kira sing beli domba ini tak cakon, ya dong. Wis ojo mlebu surga, wis mlebu neraka ae. Hati-hati loh. Karena kalau Gembala Agung itu datang, dia akan melihat apakah engkau sudah menggembalakan domba-domba yang ada padamu. Kalau Anda punya hati seorang gembala, engkau akan bikin hal yang sulit akan jadi mudah. Engkau akan bikin sesuatu yang berbahaya menjadi aman. Sesuatu yang pahit akan menjadi nikmat. Itu Tuhan Yesus yang lakukan di antara kita, menjadi contoh, menjadi teladan di antara kita. Dan karena pengajaran seperti inilah, maka jemaat mula-mula hidup saling mengasihi. Di dalam setiap konferensi-konferensi gereja banyak dibahas, kenapa sih kok nggak terjadi lagi jemaat mula-mula? Karena mereka kehilangan esensi ini, saling menggembalakan di dalam kasih. Dengan ukuran pengorbanan apa? Nyawa. Ketika kekristenan, ketika gereja kehilangan esensi ini, nggak mungkin dia seperti jemaat mula-mula yang saling mengasihi. Isinya hanyalah kemauanku harus terjadi, engkau jadi hambaku. Tidak memikirkan bagaimana ya kesukaannya dia, bagaimana kesenangannya dia, bagaimana perasaannya dia. Kalau masing-masing saling mengasihi dengan cara ini, iblis tidak berkutik di antara kita. Karena ketika kita saling mengasihi, iblis akan lari daripada. Bahkan gak cuma lari iblis. Masih ingat ayatnya? Kalau ada orang rukun, apa yang terjadi? Berkat Tuhan dari Bukit Hermon turun ke Sion, memberkati kita semua. Maka keinginan-keinginan, kemauan-kemauan yang Anda korbankan, ketika berkat dari Gunung Hermon itu, Tuhan yang akan gantikan berkali lipat. Sungguhan saya sudah melalui. Apa yang saya inginkan, saya korbankan, Tuhan gantikan berkali lipat. Ketika saya korbankan ini, ketika saya menjaga kasih, tetap harus jaga. Kasih melawan iblis-iblis, setan-setan yang mengambil rupa macam-macam.
ketika berkat dari Tuhan yang muda, Anda akan mendapat berkat yang luar biasa. Kalau Tuhan ngasih levelnya tadi itu loh, mahkota yang tidak layu. Jadi segala pengorbanan di dalam Tuhan ini, saya nggak ngomong bukan guru ya, nggak ngomong soal hitung-hitungan upah ya. Tetapi Tuhan itu ngomong, aku Tuhan yang memberi upah. Kamu minta, nggak minta, kamu nolak atau menerima, tetap tak kasih. No, Tuhan begitu. Jadi saya nggak mengajarkan Anda hitung-hitungan ya di hadapan Tuhan ya. Karena Tuhan tahu isi hati. Jadi tidak bisa kau bujuki, nggak bisa. Jadi kalau kita mau menggembalakan harus dengan sesuai kehendak Tuhan, sesuai caranya, yaitu kasih dengan cara menjadi teladan. Teladannya teladan kasih juga. Ayat yang terakhir kita baca, Yohanes 21 ayat 18. Ini perkataan Tuhan Yesus kepada Petrus juga ini, kepada orang yang dia suruh menggembalakan domba-dombanya. Yohanes 21:18, aku berkata kepadamu, ini Yesus ngomong sama Petrus, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki, sak karepmu, sak mau kemauanmu, sak keinginanmu terjadi sesuai yang kau mau. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tangan, dan orang lain akan mengikat tanganmu, mengikat engkau, dan membawa engkau ke tempat yang tidak engkau kehendaki. Ini adalah konsekuensi menjadi gembala. Ketika Petrus mulai menjalani tugasnya menggembalakan domba-dombanya Tuhan, dia tidak seperti waktu masa muda. Lari, wani-wani, ambil pedang, potong telinganya. Itu Petrus masa muda. Tapi ketika dia sudah tua, dia mengulurkan tangannya, diikat dan dia dibawa ke tempat yang tidak dia sukai, yang tidak dia kehendaki. Ini adalah buah dari kesempurnaan kasih. Sama seperti Yesus ketika di tangan Firdaus, Tuhan kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, tetapi kalau kehendakmu, ya sudah, cawan ini aku ambil. Sama tuh seperti Petrus kan, di masa muda dia sakar pede, tetapi ketika dia sudah tua, ketika dia menjalani, mengerti tugas Tuhan, menggembalakan domba-domba yang ada padanya, dia sudah berubah. Wis tanganku cacangan, wis aku melu bobonan dia yang turun. Petrus tua seperti itu. Sama seperti Yesus, Tuhan, aku sebetulnya ya gentar menghadapi cawan, tapi aku nurut. Wis ikat tanganku ambil Tuhan. Kayu salib oke ya. Itu kesempurnaan kasih. Ketika engkau menyangkali diri, menyangkali kemauan sendiri, menyangkali keinginan, menyangkali kesenangan, untuk engkau mencari kesenangannya Tuhan. Tidak gampang ini, tidak gampang, sungguh tidak gampang. Ketika seorang suami yang harusnya dihormati, tidak memikirkan hormat itu, tapi dia memikirkan bagaimana mengasihi istri. Ketika seorang istri harusnya dikasih, tidak memikirkan aku dikasih apa tidak, bagaimana aku menghormati suami. Bagaimana orang tua yang harusnya dihormati, aku tidak peduli, aku pokoknya bagaimana mengayomi anak-anakku. Begitu pula anak-anak yang harusnya aku jawabin orang tuaku, tapi tak sangkali bagaimana aku menghormati orang tua. Begitu pula banyak hubungan saudara atau saudara, atasan bawah, tetangga dan sebagainya. Ketika kau menyangkali dirimu seperti Petrus menyangkali dirinya, seperti Tuhan Yesus menyangkali dirinya, maka engkau sedang menjalani tugas penggembalaan. Ngeri Pak, menyangkali keinginan sendiri ngeri. Iya, Yesus sampai keluar darahnya, keringat darah di dahinya, karena menyangkali kemauannya, keinginannya secara daging ini. Aku mau menghindari cawan ini.
Tetapi dia menyangkali keinginannya. Aku bukan lagi pemimpin, aku seorang hamba. Aku harus ambil jalan ini yang tidak aku inginkan. Itu yang namanya pengabdian. Kita mengambil posisi sebagai abdi, bukan sebagai tuan. Tetapi untuk orang-orang yang mengambil posisi sebagai abdi, nanti gembala yang agung datang, dia akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak bisa lain. Ini rahasia ini, setan tidak mau Anda tahu. Terlebih lagi setan tidak mau Anda menjadi pelakunya. Tapi kalau engkau mau melawan iblis, mengusir iblis, cuma ada satu rahasia yang kita pelajari doa juga, kasih. Kalau kita saling mengasihi, tidak ada lagi namanya pertengkaran. Terus apa Pak keinginanku? Kalau engkau percaya Tuhan berkuasa, engkau tidak takut keinginan tidak tercapai. Karena Tuhan mampu mengubah air kobokan menjadi anggur. Tuhan mampu mengadakan yang tidak ada sekalipun. Bahkan bagi orang-orang yang mengorbankan dirinya keinginan kepada Tuhan, Tuhan sediakan apa yang tidak pernah engkau dengar, yang tidak pernah engkau lihat, bahkan yang tidak pernah engkau pikirkan. Artinya apa? Akan terjadi melebihi yang engkau inginkan. Ini yang sering diajarkan ada berulang kali kan. Ketika Bapak itu memberikan yang baik, bisa lebih daripada yang engkau pikirkan. Karena standar baiknya Tuhan lebih tinggi daripada standar baiknya kita. Kalau kita tahu hal ini adalah strategi paling berbahaya bagi iblis, Anda harus perhatikan kalau Anda mau jadi pemenang di dalam kekristenan kita. Mari kita duduk dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau mengorbankan kemauan-Mu. Engkau mengorbankan keinginan, bahkan engkau mengorbankan harga dirimu sebagai Tuhan semesta alam, mengambil rupa seorang hamba untuk kebaikan kami. Domba-domba yang seringkali nakal, beli, tidak nurut, sakar diri. Engkau sudah menjadi teladan yang sempurna Tuhan. Kami ini anak-anak-Mu, kami ingin serupa dengan Engkau. Semua yang mendengar firman Tuhan ini, hamba yakin punya keinginan untuk serupa dengan Engkau. Karena itu, hamba tahu semua yang ada di bawah kaki ini. Bentuk kami Tuhan, seperti Engkau membentuk bejana yang baik. Pimpin kami, latih kami jadi gembala-gembala yang baik, yang menggembalakan dengan penuh pengabdian, yang mendahulukan kepentingan yang lain lebih dari dirinya sendiri. Karena kami tahu Engkau Yahuwah Sebab, Tuhan semesta alam, berkuasa atas segala perkara. Engkau yang bisa membolak-balik semua rancangan manusia. Engkau yang merendahkan, Engkau yang meninggikan. Engkau yang membuat miskin, membuat kaya. Engkau yang mematikan, Engkau yang menghidupkan. Engkau berkuasa atas segala perkara. Ajar kami belajar seperti Petrus, menyerahkan tangan kami untuk diikat, dibawa ke tempat yang kami tidak kehendaki. Karena kami percaya, dimanapun kami dibawa, Engkau beserta dengan kami. Tongkat-Mu, gadang menjadi penghiburan kami. Terima kasih Tuhan. Tambahkan iman kepada kami, tambahkan pengharapan kepada kami, tambahkan kasih yang besar itu kepada kami.
supaya kami dimampukan, dilayakkan menjadi gembala-gembala yang baik, yang nanti Tuhan di akhir zaman berjumpa dengan Engkau akan menjumpai kami dengan senyum, dengan mahkota yang tidak dapat lalu untuk Engkau anugerahkan kepada kami. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu selesai bicara, tetapi Roh Kudus yang dahsyat itu akan membuat yang lemah menjadi kuat, yang tidak mampu menjadi mampu, yang kurang iman, kurang pengharapan, kurang kasih ditambahi dengan berlimpah-limpah, supaya kami semua dibawa pada seluruh kebenaran, supaya kami nanti boleh tidak malu berjumpa Engkau di akhir zaman, Sang Gembala yang agung. Terima kasih Tuhan, jadilah sesuai dengan yang Kau mau di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.